Kita pakai Quran lagi. Kelas yang kedua, taman surga. Saya punya keinginan kuat, Anda minimal harus masuk kelas yang kedua ini, ya. Karena di dunia sudah tinggal di taman Permata Cikunir, ya. Di akhirat Anda harus masuk taman tuh minimal. Nggak masuk itu rugi. Kita lihat nanti permata surga dengan permata Cikunir apa bedanya. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Tadi saya bacakan dalam salat Isya tadi. Sudah? Pelan-pelan. Bismillah. Quran surah 51 Adz-Dzariyat ayat 15 sampai dengan ayat 23. Bismillah. Yuk kita bacakan. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Masyaallah. Sungguh kata Quran, sementara orang-orang takwa itu, sebagian dari orang-orang takwa, tidak semuanya, akan ada yang tinggal di taman surga. Taman surga. Sudah pakai jannah, pakai uyun, ya. Kalau cuma jannahnya saja belum tentu ada tamannya. Apa keindahan taman surga dibandingkan dengan surga-surga yang lainnya di luar tingkat yang pertama? Lihat, kalau surga kelas biasa di bawah yang tingkat level 2 ini, Anda menginginkan sesuatu itu yang melayani, namanya pelayan surga, wildanun mukhalladun, ya. Kalau bapak yang laki-laki itu akan dilayani oleh bidadari surga, insyaallah. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kecantikannya tidak pernah ditatap oleh mata, tidak pernah terdengar informasinya di telinga, bahkan dibayangkan sekalipun saat ini tidak akan sama. Bidadari surga. Maaf, ibu, saat menginginkan sesuatu jangan khawatir, tidak ada bidadara surga, pangeran surga. Wildanun mukhalladun bi aqwami wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Bahkan saat Anda ingin minuman pun, itu gelasnya bukan gelas biasa, lapisannya dari emas, dihiasi mutiara yang sangat indah, luar biasa, tak pernah nampak, terlihat, terdengar dan terbayangkan. Tapi taman surga, akhidhina ma atahum rabbuhum, tidak akan dilayani oleh siapapun karena langsung yang memberikannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kun fayakun ada, dan tidak perlu dibayangkan. Di begitu Anda menginginkan sesuatu, ada. Ya Allah, hamba inginkan ini, ada. Dan hebatnya, ada orang yang saat masuk ke taman surga tiba-tiba merindukan sesuatu yang pernah ingat di dunianya, seketika diberikan persis sama. Anda punya koleksi misalnya mobil Jeep di sini, kan disayang-sayang, ke alam kubur nggak bisa ikut, kira-kira di akhirat ada nggak ya Allah? Anda masuk taman surga, begitu ingat, ting, sama itu persis, ya. Kita ambil dalilnya, Al-Baqarah 25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Ada sementara orang-orang beriman dan beramal saleh. Jadi iman saja tidak cukup, ya, dan beramal saleh. Karena itu di Quran kalimat iman seringkali disandingkan dengan amal saleh. Wal 'asr innal insana lafi illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Perhatikan, kullama ruziqu minha rizqan, setiap kali diberikan rezeki oleh Allah, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl, oh ini yang dijanjikan oleh Allah dulu. Benar, terbukti. Benar, begitu masuk taman surga terbukti itu. Yang hebat ketika ingat tadi itu Jeep, tring, wa utubihi mutasyabiha, diberikan yang persis sama, tidak jauh beda. Allah, silahkan kalau masuk taman surga itu indah, luar biasa. Gak percaya, besok kita lihat, kita buktikan, ya. Sekarang kan yakin saja dulu, ya. Tapi kalau Anda bertanya, ya Allah, apa amalannya ya? Gak apa-apalah ke taman surga juga. Apa amalannya? Kali-kali ditengok oleh Nabi, ya. Lihat, innahum kanu qabla dzalika muhsinin, mereka itu sungguh orang-orang muhsin saat di dunia. Siapa orang muhsin itu? Lihat amalannya. Satu, ini bahasa Quran, kanu qalila minal laili ma yahja'un, sungguh mereka itu saat di dunia sedikit tidurnya, banyak tahajudnya. Istilah Quran. Satu, amalannya sedikit tidurnya. Masya Allah. Biasanya kalau ahli taman surga itu untuk urusan akhirat itu akan didobel. Misal dia tahajud sedikit-sedikit, dia tahajud,
Dia puasa, sedikit-sedikit dia puasa, sedikit-sedikit dia baca Quran, tapi dunianya dia akan tukar. Makan dia sedikit, tidur dia sedikit, bicara dia sedikit karena takut tidak bermanfaat dari pembicaraannya, ya. Dia beraktivitas, dia tata semaksimal yang bisa gunakan untuk kepentingan ibadahnya sedikit, ya. Jadi kalau Anda mulai ingin menjadi taman surga, maka mulai tukar kebiasaan dunia itu, ya. Jangan ditukar, sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit makan, ya, sedikit-sedikit kembali, nggak akan masuk itu. Akan terbayang taman Cikunir aja enggak nanti di surga tuh. Sedikit. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Jadi kalau Anda punya cita-cita masuk ke sini, ayo satu keluarga mulai punya rencana, keluarkan. Ya. Hari ini dari mulai waktu salat, subuh jam berapa, zuhur jam berapa, asar jam berapa sampai isya. Lalu Anda mulai ancang-ancang tidurnya jam sekian supaya malam bisa bangun. Sebelum subuh kita bangun. Dan jangan soleh sendirian. Ayah bangun, ya bangunkan ibunya, bangunkan anaknya, ya bangunkan pasangan hidupnya. Ayo bangun sama-sama. Tidak ada yang paling indah kecuali saat ke surga Anda bergandengan satu keluarga. Ayo siapkan, dan harus ada yang tampil yang paling istimewa. Siapkan. Kalau bahkan bukan Anda, mungkin anaknya. Lihat bagaimana para sahabat tadi. Bapaknya hafal Abbas 200 hadis, anaknya 2000 hadis, ya, bapaknya 200, anaknya 2000. Anda harus punya cita-cita ada seseorang di antara keluarga yang dipanggil oleh Allah dengan kalimat yang berisi sanjungan dan apresiasi.